Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arlis, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai database yang saya ambil dari buku pengantar database, yaitu Teori, Desain, dan SQL yang dibuat oleh Dr. Muhammad Tas'ah Hasbi, MSI, dan Nurul Maulida, Eskom, MT. Materi dari buku ini sangat penting untuk kita pelajari karena hampir seluruh sistem teknologi informasi modern mulai dari perbankan, e-commerce, pendidikan, kesehatan, hingga media sosial, semua bergantung pada database sebagai fondasi utama penyimpanan dan pengolahan data. Oke, kita mulai dari pemahaman tentang teori database sendiri. Database, desain database sendiri. Desain database yang baik hingga menggunakan SQL, kita dapat memahami bagaimana dapat data dikelola secara efektif dan aman dan dalam berbagai sistem digital saat ini. Nah, materi ini akan mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama sejarah dan konsep database. Kemudian kedua, penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir atau yang ketiga, peran database dalam teknologi informasi. Keempat, pengenalan DBMS dan sejenisnya. Dan yang paling terakhir yaitu komponen serta fungsi utama dari DBMS. Tanpa perlu lama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan database. Perkembangan database dapat kita lihat dari berbagai perjalanan panjang dari pengolahan data yang seru manual hingga menjadi sistem canggih seperti sekarang. Pertama-tama, pada era 1050-an, data masih dicatat menggunakan kertas, buku, dan berkas fisik. Sistem ini memakan tempat yang sangat besar, sulit dicari, mudah dirusak, dan tidak efisien. Yang kedua, pada era 1050-an lagi, sampai dengan era 1060-an, komputer mulai digunakan untuk mengolah data. Namun, saat itu data masih tersimpan dalam bentuk file, yaitu file tanpa hubungan antar data. Ketiga, masuk era 1960-an sampai 1970-an, muncul dua model database. Database awal, yaitu pertama model Herkis yang berbentuk seperti pohon. Baru yang kedua, yaitu model jaringan memungkinkan hubungan lebih kompleks daripada model hierarkis. Kemudian yang keempat, pada tahun 1070-an menjadi titik perubahan besar ketika Edgar Ford memperkenalkan model relasional, yaitu data yang disimpan dalam tabel dan hubungan antar tabel dijaga dalam kunci primer serta kunci asing. Dan dari sinilah terbentuknya yang namanya SQL. Kemudian yang kelima, pada tahun 1090-an, mulai berkembang database objek yang cocok untuk menyimpan multimedia seperti gambar, dan video. Lalu keenam, ketika internet tumbuh pesat, muncullah database distribusi yang memungkinkan data berada di banyak lokasi, namun tetap terlihat sebagai satu kesatuan. Kemudian ketujuh, era modern yang ditandai sebagai big data dan NoSQL seperti Mongodb, Cassandra, dan Redis yang mampu mengenai data besar, cepat, dan tidak terstruktur. Lalu terakhir, kita memasuki era cloud database, service computing, dan bahkan integrasi dengan AI dan blockchain. Itulah gambar singkat evaluasi database dari masa ke masa. Kemudian pembahasan kedua, yaitu pengertian dan konsep dasar database itu sendiri. Database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data terorganisir yang disimpan secara sistematis, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Karakteristik paling penting database adalah antara lain yaitu terorganisir dalam struktur yang jelas, penyimpanan tersentralisasi baik di server fisik maupun cloud, memiliki struktur yang aturan dan terdefinisi, menjamin keamanan, integritas dan konsistensi. Dan yang terakhir, data dapat diakses menggunakan bahasa seperti SQL. Jenis-jenis database mencakup relational NOQL, hierarki, jaringan orientasi objek, dan database terdistribusi. Dari berbagai jenis itu, database relasional masih menjadi standar utama di banyak perusahaan saat ini. Lalu selanjutnya, penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari.
Database bukan hanya digunakan untuk perusahaan besar, tapi kita tanpa kita sadari, hampir setiap aktivitas kita bersatuan dengan database. Beberapa contohnya diantaranya yaitu, yang pertama, perbankan di mana semua transaksi, transfer, cek saldo, riwayat pembayaran yang tersimpan dalam database yang aman. Kemudian e-commerce, di mana data produk, keranjang belanja, riwayat pembelian, dan riwayat rekomendasi barang semua tersimpan dalam database perusahaan e-commerce tersebut. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah sistem pendidikan di mana data mahasiswa, nilai dalam absensi, kurikulum, hingga e-learning semuanya dikelola dalam database kampus. Kemudian yang keempat, rumah sakit di mana menyimpan rekam medis pasien, hasil-hasil laboratorium, jadwal dokter, resep obat, dan informasi perawatan disimpan dalam database rumah sakit tersebut. Kemudian yang kelima, itu media sosial, di mana semua postingan, komentar, foto, video, dan hubungan antar pengguna semuanya tersimpan dalam database seperti Facebook, Grab, dan lain-lain. Dan keenam, transportasi online. Aplikasi seperti Grab, Gojek semuanya memakai database untuk mencocokkan pengemudi dan penumpang, menyimpan lokasi dan riwayat perjalanan. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam peran database untuk teknologi informasi. Database memiliki peran yang sangat penting dan di dunia teknologi informasi. Pertama, database menyimpan data secara terorganisir dengan adanya struktur yang jelas dan tidak berserakan dan dapat dicari dengan mudah. Kedua, database memungkinkan akses data yang cepat dan akurat. Melalui perintah SQL, kita bisa mengambil atau memproses data melalui perintah SQL. Kita bisa mengambil dan memproses data melalui perintah SQL dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ketika datanya sangat besar, ketika datanya itu sangat besar. Dan yang ketiga, database juga menjaga keamanan kita. Fitur seperti hak akses, inskripsi, dan pencatatan aktivitas. Pencatatan aktivitas membuat data lebih aman dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Lalu yang keempat, database mendukung proses pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dapat dianalisis untuk melihat tren, memprediksi kebutuhan, atau menentukan langkah bisnis selanjutnya. Lalu kelima, hampir semua modern database membutuhkan database seperti sistem ARD, sistem RP, sistem CRM, aplikasi web, hingga aplikasi mobil. Semuanya bergantung pada database untuk menyimpan data pengguna dan aktivitas. Lalu keenam, database juga berperan dalam pengolahan data, time and machine learning yang banyak digunakan di era digital saat ini. Singkatnya, teknologi informasi modern tidak akan berjalan tanpa adanya database, karena ia menjadi dasar dari penyimpanan data. Kemudian pengembangan aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke DMS atau Database Management System. DBMS atau Database Management System adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Dengan DBMS atau Database Management System, kita bisa menyimpan data, mengambil data, memperbarui data, sehingga menghapus data dengan lebih mudah dan terstruktur. Contoh DBMS yang sering digunakan adalah MySQL, SQL, Oracle, dan SQL Server. DBMS memiliki beberapa tugas penting diantaranya yaitu menyimpan data secara aman dan terorganisir, mengatur akses pengguna, siapa yang boleh melihat atau mengubah data, menjaga keamanan data, misalnya melalui hak akses dan inskripsi, dan mengelola transaksi agar setiap proses berjalan konsisten dan tidak terjadi kesalahan. Dan kemudian yang terakhir, melakukan backup dan recovery sehingga data tetap aman jika terjadi kegagalan sistem.
Oke, secara singkatnya, DBMS itu membuat pengolahan secara singkat. DBMS atau Manajemen Data System, Database Manajemen Sistem membuat pengolahan data menjadi lebih mudah, efisien, dan aman, serta menjadi fondasi utama dalam sistem informasi modern. Lalu selanjutnya kita akan membahas jenis DBMS itu sendiri. DBMS yang umum digunakan dalam teknologi pertama Hierarchical DBMS. Jenis ini menggunakan struktur seperti pohon di mana satu data memiliki cabang ke data lain. Model ini banyak digunakan pada sistem lama IBM yang sudah jarang dipakai karena kurang fleksibel. Yang kedua adalah Relational DBMS atau RDBMS. Ini adalah jenis DBMS yang paling populer. Data yang populer ini adalah jenis DBMS yang paling populer. Data disimpan dalam bentuk tabel dan data kita mulanya menggunakan SQL. Contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan Oracle Database. Hampir semua aplikasi modern menggunakan tipe ini. Lalu ketiga, Network DMS. DMS ini menggunakan struktur seperti graf sehingga satu data bisa terhubung ke banyak data yang lain. Jadi sini cocok untuk hubungan yang kompleks meskipun sekarang tidak terumum lagi. Lalu yang keempat, Object Oriented DBMS. Di sini menyimpan data dalam bentuk objek, mirip seperti konsep pada pemrograman berbasis objek atau OPBM. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang menyimpan data multimedia atau struktur yang rumit. Lalu kelima, NoSQL DBMS. Tidak menggunakan struktur tabel seperti RDBMS. Jenis ini lebih fleksibel untuk data besar atau tidak terstruktur. NSQL memiliki beberapa kategori yaitu dokumen key value, with column, dan graph. Kemudian New SQL ini menggunakan kelebihan RDBMS dan NoSQL. Ia bisa menangani data berskala besar seperti NSQL, tapi tetap memperhatikan konsistensi aturan ACID seperti database nasional. Lalu itulah berbagai jenis DBMS yang digunakan saat ini, dan setiap jenis memiliki keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan sistem. DBMS memiliki beberapa fungsi yang penting dalam pengolahan data. Pertama, menyimpan data secara struktur agar mudah dicari dan digunakan. Kedua, manipulasi data seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data menggunakan perintah SQL. Ketiga, mengolah transaksi sehingga setiap proses berjalan konsisten dan aman. Lalu keempat, menjaga keamanan data melalui autentikasi izin akses, dan enkripsi. Kelima, menjaga integritas data agar data tetap sistem dan tidak diduplikasi. Keenam, mengatur akses bersama sehingga banyak pengguna dapat mengakses data dan tanpa konflik. Ketujuh, menyimpan backup dan recovery sehingga data bisa dikembalikan jika terjadi kegagalan sistem. Itulah ketujuh fungsi utama DBMS yang membuatnya sangat penting dalam sistem informasi. Beberapa komponen DBMS meliputi database, query processor, transaksi manager, store manager, data directory atau metadata, buffer manager, coronary control, backup, dan recovery system. Setiap komponen bekerja sama untuk memastikan data tetap aman, cepat diakses, dan konsisten. Kemudian aman dan Oke, demikianlah pembahasan mengenai konsep database, sejarahnya, jenis DBMS, penggunanya hingga fungsi dan komponen DBMS. Database adalah fondasi utama teknologi modern, dan pemahaman yang baik tentang database yang sangat penting untuk siapa saja yang terjun di dunia teknologi informasi. Dan sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya untuk materi ini. Saya Muhammad Arlis, dan saya mengucapkan terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.